Untuk Ibu Sukawati dan Bapak Swati untuk menjawab. Pertanyaannya, Kabupaten Sragen telah melakukan upaya pembangunan zona integritas guna peningkatan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Pada tahun 2022, upaya memperoleh wilayah bebas dari korupsi diperluas dengan 25 puskesmas dan 2 sekolah. Namun, upaya tersebut belum memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Bupati Sragen, strategi konkret apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan mengukur keberhasilannya untuk mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani? Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1, Bapak Umum Ibu Sukawati dan Bapak Swati untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Yang terpenting adalah role model, contoh. Insya Allah bila kami terpilih, Bu Swati akan memberikan contoh bahwa kami insya Allah tidak akan korupsi. Yang kedua, zona yang sangat bahaya. Pertama adalah penanggalan, kedua adalah perizinan, yang ketiga adalah pengaduan barang bekas. Nah, kita bicara tentang optimalisasi pelayanan, tentunya kita butuh birokrasi yang bersih. Yang pertama adalah fokus pertama pada perizinan. Kita harus menyusun SOP yang jelas, SOP yang mudah diikuti oleh masyarakat. Yang saya sudah kami contohkan, waktu itu saya pernah ke MPP, di situ sudah ada real time bahwa seorang untuk mengurus izin sudah ada keterangannya, sudah sampai di mana, prosesnya seperti apa. Jadi akan sangat akuntabilitas, tidak ada rasa suzon di antara masyarakat. Yang kedua tentunya, insya Allah yakin Sragen akan menjadi wilayah bebas korupsi. 9 tahun WTP, kita akan pakai slogan WTP forever. Kita akan membuat investor nyaman, kita akan membuat masyarakat nyaman dengan integritas yang kita punya. Tapi tentunya peran masyarakat tidak sangat. Maka dari itu, sejari dini saya akan membuat SD, SMP, dan PAUD menggunakan anti penjujuran. Anti penjujuran boleh mengambil sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Ini adalah contoh ini supaya bisa bebas. Terima kasih. Baik, berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor 2, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suwoto untuk menanggapi. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Saya sangat yakin banyak ASN kita yang bekerja secara bersih, profesional, dan jujur. Kalaupun ada yang pungli korupsi, itu adalah oknum. Oleh karena itu, mencari oknum ini penting. Keberhasilan sebuah daerah memberantas korupsi biasanya dilihat dari impact-nya, bukan data administratifnya. Kalau sebuah daerah itu masih banyak kemiskinan, biasanya kaitannya korelasinya adalah dengan adanya korupsi. Oleh karena itu, biasanya secara administratif itu sudah baik, tetapi ada pungli atau korupsi yang bersama. Inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang terakhir, ke depan biasanya orang lebih tajam pada korupsi yang kecil-kecil dan korupsi yang besar itu yang beda. Baik, kami persilakan kembali kepada pasangan calon nomor 1, Bapak Ibu Sukawati dan Bapak Swati untuk merespon tanggapan dari calon bupati nomor 2, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suwoto. Waktu merespon Anda 1 menit dimulai ketika Anda mulai dari berbicara. Terima kasih. Tadi disinggung tentang ada administrasi yang kurang hingga 9 Kabupaten Sragen.
Seragen itu nomor 1 di dalam PCB. Ini adalah anugerah dari KPP. Nomor 1 di Indonesia itu bukan suatu yang mudah. Maka kita harus apresiasi pemerintah daerah. Dan yang kedua, saya tidak pernah mendengar desas-desus selama hampir 10 tahun ini ada jual beli jabatan. Nggak ada sama. Maka kita meningkatkan transparansi dan menjalankan merit sistem yang jelas. Jadi, bahwa suara akan berkomitmen untuk tidak melakukan dan contoh bagi seluruh masyarakat. Dan kami kembali mempersilakan Bapak Radi untuk mengambil subtema. Silakan Bapak. Baik, dipersilakan kepada kelas kamu dan juga kamera. Keamanan Dan perlindungan HAM. perlindungan Baik Bapak, kalau pertanyaan saya silakan pertanyaan disebut selanjutnya. Huruf B. Huruf B. Ya. Baik, masih disegel. Terima kasih kepada Hadi. Baik, di Kabupaten Sragen, hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi secara maksimal. Dampaknya masih ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi, marginalisasi, kemiskinan, dan kekerasan. Pertanyaannya, jika Anda menjadi bupati dan wakil bupati, kebijakan apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas? Baik, kami berikan kesempatan untuk pasangan nomor 22, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika ada pertanyaan. Pertama, saya akan memberikan afirmasi dalam kebijakan baik itu di pemerintah maupun di sektor swasta kepada para penyandang disabilitas. Yang kedua, kami akan mengalokasikan dana secara khusus kepada para penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Yang ketiga, kami akan memastikan para penyandang disabilitas ini tergabung dalam satu organisasian sehingga ketika ada atensi dan pemerintah semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang keempat, akan ada atensi khusus terkait dengan mereka-mereka penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya di dalam kaitannya dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu ya? Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1, Bapak Ibu Sukmawati dan Bapak Swati untuk menanggapi. Waktu menanggapi Anda 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami akan sempurnakan dengan memberikan akses kepada BUMD untuk menerima pegawai penyandang disabilitas sesuai dengan kompetensinya. Dan kedua, tentunya regulasi bertemu dengan salah satu penyandang disabilitas di desa di daerah Tangon, desa Suatu, namanya Mas Widodo Putra. Hanya karena kursi keluarga dan beliau adalah putra dari pensiunan ASN tidak dapat diakses bantuan sosial dari dinas sosial. Tentunya ini perlu penekanan dan ke depan insya Allah seperti Mas Widodo Putra akan kami lakukan. Yang kedua, mereka perlu pendampingan, pelatihan, permodalan untuk
bisa berwirausaha. Maka kami akan melakukan itu dengan tim. Maka insya Allah ke depannya penyandang disabilitas akan kami. Terima kasih. Kemudian kami persilakan kembali pasangan nomor 2, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Sunoto untuk merespon tanggapan dari pasangan nomor 1, Bapak Kutuk Wibowo dan Bapak Swati. Waktu merespon 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bagi kami, mempercayakan kepada para penyandang disabilitas bukan sebuah retorika. Di tim pemenangan kami adalah tim pemenangan inklusi. Dan di situ hadir bersama kami di studio menjadi bagian yang menggerakkan bahwa kami memiliki komitmen terhadap para penyandang disabilitas. Dan ketika kami menyerap aspirasi dari rekan-rekan penyandang disabilitas, kami tidak bertemu secara random, tapi kami hadir ingin mendengarkan aspirasi dari mereka. Kami tidak bertemu secara random di jalan, tapi kami undang, kami ingin mendengarkan aspirasi, kami ingin mendapat masukan kebijakan-kebijakan yang tepat di masa yang akan datang. Demikian. Baiklah, terima kasih tepuk tangan untuk segmen keempat ini para hadirin dan pemirsa. Dan segmen keempat ini adalah pengalaman visi-misi dan program. Kita akan masuk ke segmen berikutnya dan segmen kelima. Namun saat ini terlebih dahulu pesan-pesan berikut dan tetap bersama kami di debat antara pasangan calon bupati dan waktu masih sekalian tahun 2024. Masih di depan kita bersama akan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Berikutnya ya pada pasangan calon. Di segmen 5 ini sesi tanya jawab antar pasangan calon. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor 1, Bapak Kutuk Wibowo, Sukawati dan Bapak Swati serta calon bupati nomor 2, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Sunoto untuk memposisikan diri ke podium. Baik, kepada mohon tenang dan terima kasih atas semangat dan semuanya. Baik, kami ingatkan kembali untuk pertanyaan Bapak-Bapak paslon. Pertanyaan harus sesuai dengan tema debat pada hari ini, yakni mewujudkan pemerintahan Kabupaten Sragen yang baik dan bersih, menyongsong Indonesia Emas, sinergi hukum, HAM, anti korupsi, pelayanan publik, pendidikan dan peningkatan peran pemuda. Baik, yang pertama kami persilakan pasangan calon nomor 2 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor 1. Waktu pertanyaan 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Pasangan nomor 2 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor 1. Terima kasih. Pendidikan merupakan akselerator pembangunan. Pendidikan bisa mengubah banyak hal dari kondisi seseorang yang tidak mampu menjadi mampu. Kami, jika diberi amanah menjadi bupati dan bupati untuk di masyarakat, akan kami bangun SMK dan SMA. Dan saat ini tidak ada kekerasan dari pemerintah. Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan rencana yang kami lakukan ini? Kami akan memfasilitasi berdirinya SMK dan SMA.
Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, Bapak menggunakan tadi. Masih ada 15 detik, tidak cukup. Baiklah, kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Waktu Anda 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Ini apa yang disampaikan oleh mahasiswa kedua. Tentunya kewenangan SMA, SMK ada di provinsi. Kita tahu ya regulasi yang ada di kita bisa yang namanya membuat sesuatu kebijakan dan tentunya ini adalah pelanggaran hukum. Ini yang kita sampaikan adalah ada pendidikan dasar dan pra-pendidikan dasar. Ini tentunya kita harus pahami bersama karena apa? Jangan sampai kita inginnya ini sampai ke apa-apa, tapi kita tidak paham betul tentang kewajiban tentang hak pemerintah. Namun itu kalau itu dibangun oleh pemerintah provinsi, kita bisa membantunya bukan membangun untuk pendidikan. Ini yang pertama. Ini sehingga harapan kita harus betul-betul ini pas sesuai dengan regulasinya. Ini namanya. Sambung saya kira itu kalau masalah saya rasakan belum. Masih ada baik. Berikutnya pasangan calon nomor 2 kami persilakan merespon tanggapan berikut. Waktu merespon 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami sangat memahami bahwa pendirian SMA, SMK itu adalah kewenangan provinsi. Tapi kita sebagai pemerintah kabupaten bisa memfasilitasi berdirinya SMK dan SMK di masyarakat. Kenapa kita tidak justru berdiri sekolah-sekolah yang lain? Oleh karena itu, kalau pasangan sini kami kesulitan terpilih, akan kita fasilitasi komunikasi dengan pemerintah provinsi, berdirinya SMK dan SMK ini sama masyarakat. Karena sumber daya kita menjadi larut dan berikutnya juga tidak semua orang masalah mampu harus datang ke wilayah di pasar. Karena mengalami keterbatasan. Oleh karena itu menjadi komitmen kami untuk membangun fasilitasi berdirinya SMK dan SMK. Terima kasih. Kami mengingatkan kepada hadirin dengan sangat menentukan tertib dan tidak membuat keseruan ketika pasangan calon sedang menyampaikan jawaban-jawabannya. Kembali kami meminta kepada pasangan calon nomor 1, kami persilakan untuk merespon jawaban dari pasangan calon nomor 2. Kami merespon Anda 1 menit 30 detik. Untuk mengatasi SDM yang tetap yang teknopan nanti akan kita bangun menjadi new teknopan. Yang kedua, saya ingat betul waktu saya baru lulus kuliah Israel itu belum ada pemerataan SMA dan SMK. Waktu itu bupatinya Pak Tumpion. Begitu beliau jadi bupati, 9 SMK dan SMK dibangun hampir merata di seluruh kecamatan. Tentunya setiap bupati mempunyai prestasi sendiri, itu kami apresiasi. Maka kami ke depannya tentunya sangat konsen dengan pendidikan sesuai dengan kewenangan kami. Pendidikan dasar, SD, SMP akan menjadi prioritas kami. Apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kompetensi guru, dan tentunya fokus seperti itu tadi bahwa kami akan mendukung sekolah inklusif dan SD bulan. Sehingga SD negeri tidak kalah dengan swasta. Kita bersaing secara sehat. Dan yang kami harapkan fasilitas bisa kami perbaiki. Sumber daya manusia bisa terus kita bangun. Dan masyarakat tentunya ingin SDM exam yang baik. Berikutnya, kami persilakan pasangan calon nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada
menit untuk bertanya. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ini yang bisa kita sampaikan dan ini menjadi sesuatu yang tentunya harus segera kita laksanakan. Pertanyaan saya mungkin sederhana. Bagaimanakah strategi dan program yang akan Anda lakukan untuk memenuhi hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan penghasilan yang layak di Kabupaten Sragen? Masih ada waktu atas kita menggunakan kesempatan masih 30 detik dari pasangan calon nomor 1. Tidak? Sudah? Baik. Baik, kepada pasangan calon nomor 2 kami persilakan untuk menjawab dan waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Untuk warga Sragen sebelum Sragen mendapatkan pekerjaan dan pembangunan yang layak. Pertama, harus dipastikan ada investasi yang masuk ke Sragen. Dan kita harus terbuka terhadap semua investasi tanpa harus menyortir karena dianggap tidak memiliki atau menguntungkan kepentingan tertentu saja. Saya mendengar dari berbagai stakeholder ketika kami bertemu, mereka menyampaikan terlalu pilih-pilih untuk investasi itu masuk hanya karena persoalan-persoalan yang kaitannya dengan umum tersebut. Dan ini perlu menjadi atensi kita sekarang. Banyak orang-orang hebat di sana dari Sragen yang ingin menanamkan modal yang Sragen, tapi karena ketika mereka hadir di Sragen dilihat sebagai kompetitor ekonomi dan politik, mereka kemudian tidak bisa berinvestasi di Sragen. Oleh karena itu, membuka investasi secara terbuka sehingga tercipta lapangan kerja itu menjadi sebuah kebutuhan yang tinggi. Yang kedua, karena ke depan itu ada tantangan global terkait dengan masyarakat masa depan, maka generasi muda kita harus disiapkan dengan kompetensi masa depan, future skill. Ke depan kita harus melakukan lompatan untuk kita bisa masuk dalam sistem pasar global. Tidak hanya bekerja di Sragen, tapi bisa bekerja pada pasar global. Nah, kompetensi terkait dengan kemampuan teknologi informasi, terkait dengan data, terkait dengan cybersecurity, informasi, ekonomi kita itu penting untuk para pemuda kita lakukan. Baik, terima kasih. Berikutnya, paslon nomor 21, kami persilakan merespon. Waktu merespon 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Apabila kami terpilih, maka kami akan menciptakan lapangan kerja selama 5 tahun 5.000 lapangan kerja. 5.000 baik dalam untuk pembangunan. Investasi sudah banyak masuk ke sana. Tinggal kita bagaimana mempersiapkan tenaga kerja yang siap untuk kerja. Maka teknopark hadir di sini. Itu teknopark kita harus berubah konsep. Tidak bisa serta-merta hanya konvensional. Sebagai anak-anak Gen Z sekarang ini, mereka tertarik dunia digitalisasi. Maka pelayanan itu harus ada. Banyak startup-startup ingin yang menggunakan Gen Z. Dibatasi Gen Z kenapa? Karena Gen Z ini punya kelebihan multitasking. Mereka punya kemampuan untuk mengerjakan dalam satu waktu tugas yang baik. Dan tentunya perlu ada program dan dampingan terkait dari masalah kemudian kami minta kepada pasangan calon nomor 2 untuk merespon kembali jawaban dari pasangan calon nomor 1 dan waktu merespon Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya banyak dengan diaspora Sragen, para orang Sragen yang di luar Sragen, dan mereka menjadi bisnis yang sukses. Dan ketika mereka bertemu, mereka menyampaikan kami ingin berinvestasi di Sragen. Tetapi persoalannya adalah mereka mengalami kesulitan ketika akan melakukan investasi.
bukan hanya kaitannya dengan investasi. Mereka kadang juga ingin membawa uang kecerdasan dari perusahaan-perusahaan besar. Tapi karena dianggap tidak menguntungkan oleh satu kelompok tertentu, kemudian ditolak sebagai merupakan anggap dan inilah yang harus kita lakukan karena situasi ini menjadi sangat rumit. Kondisi semakin yang nomor satu tingkat kemiskinannya seorang bukti nyata dari situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, investasi yang inklusif sekaligus kita menanamkan future skill pada generasi muda kita ke depan untuk menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan supaya kita gerak pembangunan yang bersifat ini ada lompat antara manusia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita masih ada segmen terakhir di segmen berkaitan tutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon. Namun sebelum lanjut ke segmen terakhir, mari kita simak iklan berikut ini.